Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya terima kasih kembali. Satu sukacita boleh dipercaya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh mengingat sejenak gitu ya. Tak terasa tahun ini kita sudah melewati 6 bulan, betul ya? Kita sudah melewati 6 bulan. Yang mana kalau kita boleh jujur, saudara sekalian, di awal-awal tahun 2024 atau di akhir tahun 2023, banyak orang itu memprediksi dan mengatakan 2024 ini tahun yang sulit. 2024 ini adalah tahun yang gelap. Tahun 2024 ini pasti banyak persoalan-persoalan ekonomi yang ada dan penuh dengan ketidakpastian. Tapi puji Tuhannya, saudara, tak terasa sudah 6 bulan kita lewati, betul ya? Kalau kita boleh jujur, semuanya itu pasti karena kemurahan Tuhan. Dengan kerendahan hati orang percaya pasti akan mengakui semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Nah pagi ini firman Tuhan saya beri tema, ingatlah kemurahan Allah. Ingatlah kemurahan Allah. Kita akan sama-sama baca di dalam Ratapan pasal 3, ayat yang 19 sampai ayat yang ke-27. Kita Ratapan pasal 3, ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi dalam hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun banyak orang mengatakan kita bisa ada, kita masih bisa bertahan, kita masih bisa eksis di tahun 2024 ini karena kemurahan Tuhan, tetapi ada banyak orang juga, termasuk orang Kristen, Bapak Saudara sekalian, yang tidak percaya akan itu. Mereka semua masih bangga atas pencapaiannya. Mereka merasa bahwa mereka masih bisa bertahan, itu karena kepintarannya. Mereka merasa ketika mereka masih kuat, itu karena mereka rajin olahraga katanya. Mereka merasa bahwa hidup ini masih bisa baik-baik saja, fan-fan saja, karena merasa bahwa dia punya kekayaan yang banyak dari hasil kerja kerasnya. Bukan karena kemurahan Tuhan. Ada itu, banyak saudara sekalian. Dan tanpa kita sadari, kadang-kadang kita pun orang Kristen merasa juga demikian. Hidup ini karena merasa bahwa ini karena saya, karena aku. Dan kita kadang-kadang cenderungnya bangga atas pencapaian kita sendiri. Apakah salah? Ya enggak salah kalau kita bangga. Tetapi kalau sampai bangga itu sehingga menjadi mengalahkan Tuhan dan kita lupa akan kemurahan Tuhan, itu yang menjadi salah. Seperti bangsa Yehuda, saudara sekalian, kita tahu sama-sama. Karena apa? Karena suatu kebanggaan ketika itu hilang dari hidup kita. Kalau respon kita itu akhirnya menyalahkan Tuhan, kalau sampai respon kita akhirnya tidak lagi percaya sama Tuhan, itu akhirnya menjadi sebuah berhala. Tetapi sebaliknya, kalau kita meskipun itu hilang daripada kita, kebanggaan kita, tapi kita tetap percaya dan tetap setia, nah ini yang tidak salah. Nah kita akan lihat seperti bangsa Yehuda. Yehuda itu punya kebanggaan. Apa kebanggaan bangsa Yehuda? Bangsa Yehuda itu bangga atas kota Yerusalem. Mereka bangga atas kota Yerusalem, yang mana kota Yerusalem itu termasuk kota yang termasyur, kota yang terkenal, Bapak Saudara sekalian. Namun ketika Yeremia menulis kitab Ratapan ini, kita tahu sama-sama, Yeremia pada waktu itu telah dilululantakan oleh bangsa Babel.
habis. Yang menjadi kebanggaan bangsa Yehuda, habis Bapak Saudara. Kebanggaan orang Yehuda pada waktu yang kedua juga adalah bait Allah. Mereka bangga punya bait Allah yang megah, bait Allah yang bagus. Yang dibangun dari bahan-bahan yang bagus, dengan materi-materi yang bagus, dan juga ahli-ahli yang terbaik, insinyur-insinyur yang terbaik yang membangun bait Allah. Namun kita juga sama-sama tahu, ternyata yang menjadi kebanggaan bangsa Yehuda pada waktu itu, yang bait Allah ini juga dilululantakan, dihancurkan oleh pasukan Babel. Lalu kebanggaan mereka yang ketiga, mereka bangga atas tanah perjanjian. Mereka merasa bahwa ini adalah tanah yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madu, yang telah didapatkan dengan susah payah, dengan jerih lelah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sampai 40 tahun mereka berjuang. Tapi akhirnya apa? Tetap saja mereka harus dibuang ke Babel. Mereka harus keluar juga dari tanah perjanjian. Kebanggaannya hilang, saudara sekalian. Apa yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi pada waktu itu, justru hilang semuanya. Lenyap semuanya. Inilah realita kehidupan manusia, saudara. Apa yang kita banggakan hari-hari ini, tak bisa selamanya kekal kok di dunia ini. Kecuali Allah kita. Kalau kebanggaan kita hari-hari ini cuman wajah cantik, awet muda, wajah ganteng seperti saya mungkin gitu ya. Mungkin kan gitu ya. Kan boleh kan, ganteng itu relatif Bapak Saudara. Tapi kalau jelek mutlak gitu ya. Nah, kalau kita bangga dengan wajah kita, dan kalau itu diambil, bagaimana respon kita? Kenapa? Karena wajah ini pasti suatu saat pasti keriput. Yang ganteng itu pasti akan berkurang. Yang cantik itu pasti berkurang. Tidak mungkin cantik terus, Bapak Saudara. Termasuk apa yang kebanggaan kita? Kekayaan. Oke, kita punya kekayaan berlimpah-limpah mungkin hari ini. Tetapi seberapa banyak orang yang punya kekayaan berlimpah-limpah, tiba-tiba hancur lenyap juga bisa dalam sehari. Siapa yang nyangka Sandra Dewi harus pusing 7 keliling hari-hari ini, betul ya? Karena suaminya tertangkap KPK. Loh, stres Bapak Saudara, lenyap semua kebanggaannya. Apalagi jadi kebanggaan kita? Karir, pekerjaan. Nah kalau tiba-tiba kita sakit, kita tidak bisa kerja lagi, hilang daripada kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur dan bangga, saudara sekalian? Apakah kita masih tetap ingat kepada Tuhan? Apakah kita tetap masih bisa berharap kepada Tuhan? Ingatlah, Bapak Saudara, hidup kita ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita miliki kemarin, apa yang juga akan kita miliki ke depan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan semata-mata karena kehebat dan kuat gagah kita. Saya percaya dan saya yakin banyak hal mungkin yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sepanjang 2024 ini, 6 bulan ini, saudara sekalian. Mungkin juga ada banyak masalah, kesulitan, dan juga himpitan persoalan hidup yang kita jalani hari-hari ini. Termasuk juga mungkin ada banyak berkat Tuhan yang kita raih hari-hari ini. Namun kalau kita boleh jujur, cara dan respon kita dalam melihat itu semua pasti berbeda-beda. Cara pandang orang ketika merasakan itu semua juga pasti berbeda-beda. Ada orang yang mungkin kehilangan anggota keluarganya masih bisa kuat, masih bisa mengucap syukur, masih bisa ingat kebaikan Tuhan. Tapi ada orang yang kehilangan keluarganya begitu menyesal, frustasi, hingga akhirnya mungkin ikut bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Ada juga mungkin orang yang mungkin harus dipecat dari kerjaannya, ditinggal suaminya, lalu dia wis gak Tuhan-Tuhanan. Tapi juga ada orang meskipun ditinggal suaminya seorang diri, membangun keluarganya, menghidupi anak-anaknya, tapi dia justru tambah setia, tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada. Ada juga mungkin banyak orang diberkati dengan kekayaan.
Ada yang tambah setia, tapi ada yang juga merusak hidupnya dengan kekayaannya. Banyak hal respon yang dilakukan oleh banyak orang ketika menghadapi pergumulan dan persoalan hidupnya. Yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa semacam itu? Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Kok bisa beda si A sama si B? Yang membuat beda jawabannya cuma satu, adalah cara pandang. Perspektif kita yang membedakan, saudara. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di kitab Ratapan pasal 3 ini, kalau Bapak Ibu sempat dibaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-20, Ratapan 3, 1 sampai 20 itu nuansanya adalah nuansa yang sedih, Bapak Saudara. Nuansa yang benar-benar pahit, penuh dengan persoalan penderitaan dalam hidupnya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 20 khususnya, di sana dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Hal itu apa? Hal itu mulai ayat 19 sampai ayat yang 1 itu loh. Kesedihan-kesedihan, penderitaan-penderitaan itu loh, saudara. Yeremia ingat akan hal itu dan tertekan jiwanya. Dia merasa menderita jiwanya. Namun luar biasanya, saudara sekalian, di ayat 21 sampai 27 berubah responnya. Berubah nuansanya. Dari ayat yang pertama sampai 20 itu sedih, rasa-rasanya tidak tahan, tertekan jiwanya, tetapi ayat 21 sampai 27 itu berubah 180 derajat. Nuansanya sukacita, nuansanya gembira. Makanya di ayat 21 dikatakan, tetapi berlawanan, saudara. Bertolak belakang, menentang yang ayat-ayat atasnya. Tetapi hal-hal inilah, berarti mau dijelaskan hal apa aja? Inilah yang ke bawah. Yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dari kesedihan berubah jadi sukacita. Sehingga dapat berharap akan janji-janji Tuhan. Apa yang membuat ini beda? Tentu saja adalah cara pandang. Yang membuat beda ini cara pandangnya, saudara sekalian. Orang yang terlalu melihat persoalan hidup, seringkali akan melupakan kebaikan kemurahan Tuhan. Orang yang selalu bergulat dan sambat istilahnya kan, mengeluh, bersungut-sungut dengan hidupnya, dia tidak akan pernah melihat keindahan tentang Tuhan. Tapi seandainya orang itu punya cara pandang yang berbeda, meskipun hidupnya berat, tapi dia tetap bisa melihat yang baik. Dia akan bisa bersyukur, dia akan tetap bisa bersukacita, ngalami apapun hidupnya. Salah satu contoh loh Pak Bisa. Di antara rasul-rasul, hanya Paulus yang mengatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Padahal waktu itu dia menderita, sedang di dalam penjara, bahkan sedang menanti hukuman dari Raja Nero pada waktu itu. Tapi kok bisa nulis, bersukacitalah senantiasa. Karena cara pandangnya beda, saudara sekalian. Orang yang punya cara pandang yang beda, itu akan tetap bisa melihat kemurahan Tuhan dalam hidupnya, saudara sekalian. Apa yang kita isi hari-hari ini? Kalau hari-hari ini yang kita isi cuman keluh kesah, yang kita isi hari ini cuman kebencian, kepahitan, kemarahan, kedengkian, dan iri hati. Yang ada di situ adalah kualitas hidup kita yang seperti itu. Yang cuman apa? Sungut-sungut dan omelan. Makanya saya mau katakan Bapak Saudara, apa yang kau isi dari hidupmu itu akan menentukan kualitas hidupmu. Saya seringkali sukanya jalan-jalan ke gunung, Bapak Saudara. Sukanya jalan-jalan ke gunung. Satu kali jalan ke gunung, saya bersama teman-teman, lalu ada ngomong, sak cik adone sak, cari makan aja cik adone, kata gitu. Wis nanti jalan sampai naik lagi dikit lah,
gak apa-apa lah, pasti di sana indah. Pasti di sana nih makan tuh enak, walaupun cuma makan pop mie. Setuju ya? Di gunung itu makan pop mie itu enak loh, betul ya? Enak. Gak percaya boleh dicoba. Nah, wis tak enak-enak di sana. Makan pop mie sambil nikmati duduk-duduk di sana itu enak. Si teman saya, apa nih sing enak sak? Susah nih, hidup wis susah kok cari susah lagi. Ngapain nyampe-nyampe badan? Wis ayo dah cobaan lah enak. Enggak wis aku balik, mendingan makan di bawah lebih enak. Di atas paling makan pop mie tok. Loh iya itu enak. Enggak. Akhirnya beberapa orang mundur, Saudara. Hanya saya, istri, anak saya pun tetap jalan karena pingin pop mie-nya gitu loh. Makanya mau ikut jalan. Ya, jalan kita naik ke atas dan sungguh setelah sampai di atas, wow, indah. Saya waktu itu jalan di kawannya Bromo itu loh, Saudara. Nggak naik kudanya, jalan, naik itu, pegel. Anak saya sempat ketendang yang kecil itu, ketendang kudanya, gara-gara orang ditawari kuda, enggak, ditendang sama kudanya, mewencekno itu. Tapi sampai kawah, terbayarkan semuanya, lega, indah, dan bagus. Nah, kok bisa menentukan begitu dari mana? Cara pandang. Kalau kita dari bawah sudah ngomel-ngomel, enggak bisa melihat kebaikan yang ada di sana, kita enggak akan bisa menyelesaikannya, bukan? Termasuk dalam hidup ini. Dalam hidup ini kalau kita cuma melihatnya kebencian, kemarahan, iri hati, kepahitan, kita tidak akan bisa lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan hidup ini pastinya tidak akan dipenuhi dengan sebuah namanya pengharapan. Perlu kita ketahui sama-sama, ada banyak hal yang Tuhan itu tidak taruh di tangan kita. Tetapi Tuhan itu taruh cara pandang dalam melihat keadaan. Setuju ya? Tuhan itu taruh cara pandang pada kita untuk melihat keadaan. Belum sampai sini, Pak. Cara pandang dalam melihat keadaan. Misalnya, seberapa banyak orang Kristen nih, keluarga Kristen, punya istri cerewet itu enak enggak? Yang suami-suami. Wah, pasti banyak orang ngomong, gak enak kan gitu ya. Tapi kalau suami takut Tuhan, suami yang ngerti firman, dia akan ngomong, enak kok punya istri cerewet. Saya sekali-kali tanya, kok enak? Apa enaknya? Lah enak. Gak usah beli radio home theater, gak usah beli radio, gak usah beli tape. Kenapa? Karena rumah udah rame. Loh kok bisa? Iya istriku cerewet terus. Loh, enak kan? Hemat katanya. Oh iya, ini suami yang takut Tuhan. Gak tahu lagi kalau pelit ya. Tapi dia cinta kok istrinya. Meskipun istrinya suka ngomel tapi cinta. Beneran. Ini dari mana? Cara pandang. Ada lagi. Ya maaf kata ini, maaf. Jangan ada yang tersinggung gitu ya. Kalau yang kedua ini. Punya istri gemuk itu enak enggak? Pasti ada yang ngomong, waduh, gak enak sak. Nyesek-nyeseki katanya gitu. Nyesek-nyeseki. Ya saya juga enggak suka gitu ya. Saya sukanya istri yang langsing gitu. Makanya istri saya langsing sampai sekarang gitu. Enggak. Tapi beberapa orang pasti enggak suka. Tapi ada orang, ini temannya, temannya Bu Linda. Tahu ya Pak Satrio ya? Kan gemuk ya? Istrinya juga gemuk, tapi sewayang cinta loh. Lalu bilang apa? Enak isi gemuk itu. Apa emangnya? Gak usah beli kulkas. Loh kok bisa? Iya, karena habis kabeh kulkas di rumah gak usah gede-gede. Karena pasti dintekno bojoku ada loh. Loh cara pandang. Cara pandang yang membuat beda ini, saudara sekalian. Termasuk hari-hari ini. Ketika kita bangun pagi tadi, hidup mungkin punya masalah, hidup mungkin punya kesulitan. Tapi respon dan cara pandang kita yang menentukan kita tadi bangun pagi kan. Kita akan gimana? Urip lagi. Tidak masalah gitu ya. Kan gitu mungkin. Loh, kalau kita pagi tadi tuh, aduh urip lagi. Pasti sepanjang hari itu pasti tidak enak bukan? Tapi kalau kita bangun pagi, terus kita melihat, puji Tuhan, masalah masih ada, tapi bisa aku lewati. Loh, pasti beda jalaninya, betul ya? Pasti beda. Makanya Bapak Saudara sekalian, ada banyak hal yang Tuhan taruh di tangan kita. Tetapi Tuhan itu selalu taruh cara pandang dalam melihat keadaan. Ini yang membuat berbeda, Bapak Saudara sekalian. Sehingga ketika kita punya cara pandang yang berbeda,
itu yang menentukan kualitas hidup kita. Itu yang menentukan kualitas hidup kita. Sehingga dalam hidup ini kita itu masih bisa berharap kepada Tuhan. Meskipun hidup ini penuh persoalan, meskipun hidup ini penuh dengan pergumulan, meskipun hidup ini penuh dengan penderitaan, tetapi ketika cara pandang kita benar, sesuai dengan cara pandang surga, kita masih bisa berharap bahwa Tuhan itu masih bermurah hati kepada kita. Nah, kita akan lihat sama-sama, saudara sekalian. Apa yang membuat kita bisa tetap berharap kepada Tuhan? Alasan-alasan apa yang membuat kita bisa tetap berharap akan kemurahan Tuhan itu? Yang pertama, saudara, kasih setia Allah yang terus menerus. Kesetiaan Allah yang terus menerus, Bapak Saudara. Kita perhatikan di ayat 22 sampai 23. Tadinya kan sedih kan? Lalu berubah. Dan sehingga mereka bisa berharap. Berharap apa? Pertama, karena kasih setia Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudara, melalui kasih kesetia Tuhan inilah kita harus punya cara pandang yang berbeda. Kenapa kok begitu? Karena bisa jadi hari ini kita ngalami mungkin yang tidak baik. Tapi kalau kita masih punya cara pandang melihat kasih setia Tuhan, kita akan ngomong gini. Seharusnya aku ini bisa ngalami yang lebih buruk lagi loh. Kalau tidak ada kasih setia Tuhan. Orang yang tetap bisa melihat kasih setia Tuhan, dia bisa berharap, saudara sekalian. Tetapi karena kasih setia Tuhan, untung gak sampai yang lebih buruk itu terjadi padaku. Betul ya? Untung. Saya kemarin ke Solo, saudara. Ya ini mokong, jangan ditiru, enggak boleh. Karena kan saya mau nemuin dokter muridnya Terawan itu kan, untuk papa. Nah ke sana PP gitu, karena sorenya harus ngajar. Saya jam 4 harus sampai Surabaya kan, saya ngebut. Di tol itu saya lari 140, 150. Saudara. Ya ngebut sedikit gitu ya. Nah puji Tuhannya, mau pulang saya makan dulu di Ipik-Ipik. Nah ketika mau naik mobil, ternyata saya melihat ban saya cuwil yang depan. Ganti ban, ngeban. Iya, soro. Ngeban itu enggak enak. Apalagi dengan perut buncit gini ya. Menderita, saudara. Gitu ya, menderita. Tetapi puji Tuhannya apa? Kasih setia Tuhan tetap menolong saya. Sehingga tidak terjadi yang lebih buruk. Kalau kita melihat cara pandang kita, saudara. Tapi jangan dicobai. Ojo ngebut lagi. Akhirnya pulang saya enggak ngebut, saudara. Cukup lari 100, cukup. Walaupun sampai kampus ngepres 4:30 ya akhirnya. Tapi kan tidak telat gitu Bapak Saudara. Maka dari itu, cara pandang inilah yang menentukan. Kita dapat menyimpulkan pada akhirnya bahwa kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Allah di Yerusalem pada waktu itu, dan juga pembuangan bangsa Yehuda pada waktu itu sebenarnya bukan situasi yang buruk. Itu semua diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Tidak ada yang lebih buruk kepada mereka yang terjadi pada mereka. Saudara. Bisa saja Tuhan itu menghukum mereka lebih berat daripada itu. Kalau perlu mungkin musnahkan saja bangsa itu kan gitu ya. Bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk kok. Musnahkan saja. Kalau lebih baik milih bangsa yang lain. Bangsa Indonesia mungkin pilihan gitu ya. Kan lebih enak gitu ya. Tapi apakah berlebihan jika Allah itu masih memberikan kasih-Nya kepada bangsa Israel? Tentu saja jawabannya tidak, saudara sekalian. Sama dengan kita. Kita ini seringkali membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita ini seringkali membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain, saudara sekalian. Sehingga sampai kita lupa merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan kepada kita. Kita ini manusia yang berdosa, kita ini manusia yang jahat, tetapi karena kasih setia Allah, kita tidak harus binasa. Kita sudah diselamatkan, saudara sekalian. Sehingga kita lupa untuk mengucap syukur. Ketika ada masalah titik sudah ngomel. Padahal sudah diberkati, tidak masih ngomel. Loh banyak, saudara.
Ya ini enggak tahu, semoga enggak di sini gitu ya. Ada satu istri, ini beneran, kisah beneran. Ngomong sama kokonya gini, koko ini loh, kok gak mesra nih sih kok? Itu loh kak bojo sebelah itu loh. Bojone si A itu loh, mesra banget. Meskipun gak ganteng kayak koko, tapi mesra loh kok. Lagian gitu baik lagi. Suka belikan baju baru, tas baru. Mobilnya loh baru kok. Untung bukan istri ini baru. Semuanya baru kok. Nah aku ini loh kok kerja pagi pulang malam. Pulang langsung tidur, gak ono mesra-mesra nih blas kok. Wes gak usah mesra lah wes kok. Sing baru itu loh gak ada bajuku loh wes tahun gak beli-beli kok. Lemariku loh kosong kok. Si suaminya bilang apa? Ya apa lagi? Aku ini ya gini. Singkat cerita, 2 bulan setelah si istri itu ngomel-ngomel sama suaminya sambat soal itu. Si istrinya langsung ngomong gini, untung koko ndak kayak si A tadi. Tahu kok, ternyata si A tadi kok, yang aku bilang mesra itu kok, yang suka beli ini istri ini baju baru, suami baru, baju baru, mobil baru. Tahu kok, punya selingkuhan. Nah, suaminya ketepaan, wah ini menang. Akhirnya ngomong, loh kan mending aku toh, gak mesra tapi setia. Halo Bapak Ibu Saudara, kita ini sukanya apa sih? Jujur kalau kita milih, kalau suruh milih itu milih yang ideal bukan? Yang mesra juga setia. Tapi apakah hidup ini selalu ideal? Tidak bukan? Ada hal-hal yang memang tidak selalu ideal terjadi dalam hidup kita. Setidaknya kalau kita boleh suruh milih, meskipun tidak mesra, tapi setia itu lebih oke. Betul kan? Nah ini ditentukan dari mana Bapak Saudara sekalian? Dari kita tetap bisa melihat kasih setia Tuhan. Kalau kita bisa melihat kasih setia Tuhan, kita pasti bisa bersyukur Bapak Saudara sekalian. Karena kehidupan manusia itu sering kali berada pada kondisi yang kadang-kadang itu memang pahit, menyakitkan, menyulitkan, bahkan membuat kita terdesak Bapak Saudara sekalian. Tetapi kalau kita bisa melihat kasih setia Tuhan, kita akan katakan, puji Tuhan. Kalau tanpa kasih setia Tuhan, yang lebih buruk dari ini bisa saja terjadi. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Allah itu menjamin perjanjian umatnya akan terus ada, Saudara sekalian. Sehingga Allah itu tidak sampai melululantakan, menghancurkan bangsa Yehuda. Allah itu tidak sampai membatalkan perjanjiannya. Kasih setia Allah itu memastikan bahwa umat Allah yang berdosa itu tetap akan mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Umat Allah yang berdosa itu tetap menerima anugerah Allah. Meskipun hidupnya bergoncang, tetapi kita akan punya saw yang kuat untuk tetap berharap bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Bahkan dikatakan apa? Selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, yang selalu ada belum tentu baru, betul ya? Tetapi yang baru pasti ada selalu. Itulah kasih setia Tuhan. Makanya dari itu Bapak Saudara sekalian, jangan hanya melihat besarnya masalah hidup kita, tetapi lihatlah betapa besarnya kasih setia Allah. Kenapa kok begitu? Karena semua garis itu punya batasnya. Tapi kasih setia Allah tidak terbatas. Semua laut itu ada tepiannya. Tetapi kasih setia Allah itu tidak bertepi. Semua gunung itu punya puncaknya. Tetapi kasih setia Allah itu tidak berujung. Semua sungai punya hulu, tetapi kasih setia Allah itu tidak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Olehnya berharaplah akan kasih setia Allah. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang bisa membuat kita tetap berharap akan kemurahan Allah? Yang kedua, keutamaan Allah. Keutamaan Allah. Kita coba perhatikan kembali ayat 22 sampai 24. Di sana dikatakan demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu harus jadi paling penting dalam hidup kita. Harus jadi paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang bisa membuat kita bahagia, karena yang bisa membuat kita tetap bersuka cita, hanya adalah Allah dalam hidup kita. Kekayaan tidak selalu membuat kita bahagia. Banyak orang kaya raya, tetapi masih bisa menangis bukan? Masih bisa sedih bukan? Masih nggak bisa duka cita, bahkan masih bisa sorone, betul ya? Walaupun kaya. Orang pinter, sama juga masih bisa pusing dan susah toh Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang-orang yang tidak punya Allah dalam hidupnya. Tapi kalau kita tahu ada Allah dalam bagian kita akan tetap bisa merasa suka cita. Kita akan tetap bisa merasa damai. Karena apa? Karena Allah adalah bagian hidup kita. Yang tidak pernah lepas dari hidup kita, Bapak Saudara sekalian. Makanya kenapa meskipun Yerusalem dan Bait Allah itu telah hancur, tetapi Yehuda itu masih punya sesuatu yang paling berharga. Apa yang dimiliki oleh bangsa Yehuda adalah Allah sendiri. Mereka masih punya Allah sehingga apa? Mereka masih bisa berharap bahwa ada sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, saudara sekalian. Mungkin mereka kehilangan harta benda. Mungkin mereka harus kehilangan keluarga. Mungkin mereka juga harus kehilangan kota dan kebanggaan mereka selama ini. Tetapi satu yang paling penting, mereka tetap punya Tuhan dalam hidup mereka. Makanya kenapa Bapak Saudara sekalian, dalam Mazmur Asaf, Mazmur 73, 25, 26, Asaf itu mengakui bahwa Tuhan adalah bagianku dan Tuhan itu adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, cerita Bani Asaf di Mazmur 73, hidupnya itu tiap hari ngalami tulah. Tiap hari ngalami kesakitan. Bahkan dia hampir tergelincir ketika melihat, kok enak ya orang fasik itu ya. Gemuk-gemuk itu ya, diberkati rasanya. Sedangkan dia ngalami tulah tiap hari. Tetapi Bani Asaf katakan, tetap selama ada Tuhan jadi bagianku, aku akan tetap berharap padanya. Bapak Ibu Saudara, harusnya hidup kita pun juga demikian. Nantikanlah Tuhan dalam hidup kita. Saat Yeremia itu mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, ia itu sedang mau membedakan antara Tuhan dengan pemberiannya. Karena banyak orang, khususnya orang Kristen, itu terjebak dengan pemberian Tuhan. Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka akhirnya lupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen ketika diizinkan yang dimilikinya itu hilang daripadanya. Mereka akhirnya apa? Sungut-sungut, ngomel-ngomel, dan akhirnya tidak ngomong, wes gak Tuhan Tuhanan. Nah yang begini ini bahaya. Menjadikan pemberian Tuhan itu jadi berhala, menggantikan Tuhannya. Dan itu kadang-kadang memang harus diizinkan terjadi. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, Bapak Saudara. Tapi kita lihat bersama-sama, Yeremia itu mengingatkan, meskipun kehilangan segalanya ini, selama ada Tuhan dalam hidup kita, itu yang paling penting untuk kita tetap bisa berharap akan kemurahan Allah. Orang Kristen itu harus tahu, Bapak Saudara sekalian, hanya Tuhan sendirilah yang harusnya jadi bagian hidup kita. Hanya Tuhan itulah yang harus kita nantikan, Bapak Saudara sekalian, dalam hidup kita. Karena ketika kita menantikan terus Tuhan dalam hidup kita, meskipun kita mengalami berbagai persoalan hidup, kita itu akan kuat bagi Raja Wali. Betul ya? Makanya kita Yesaya 40:31 kan katakan, orang yang menantikan Tuhan, itu akan dapat kekuatan baru. Harusnya orang Kristen itu pun demikian. Makanya Bani Asaf katakan, Mazmur 73:28. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Orang yang dekat Allah, orang yang ada Allah dalam hidupnya, meskipun jatuh bangun, meskipun menderita, meskipun susah dalam hidupnya, dia akan tetap melihat Tuhan itu berkarya dalam hidupnya. Tuhan itu menyatakan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kisah-kisah orang yang hidupnya sukses diberkati Tuhan. Tidak pernah lepas dari kesulitan hidup, bukan? Ketika kita lihat Yusuf, penuh persoalan hidup, bukan? Tetapi Yusuf merasa bahwa Tuhan itu tetap bagiannya. Dia bisa apa? Melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Termasuk juga Daniel. Harus masuk gua singa, menderita, saudara. Tapi dia tahu bahwa hanya Tuhan bagiannya. Akhirnya apa? Karya Tuhan bekerja. Sehingga dia jadi apa? Orang nomor 2, bukan? Sampai-sampai Raja Persia katakan apa? Seluruh bangsa harus sujud menyembah Allahnya Daniel. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu kita harus ingat bersama-sama. Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sukacita itu bukan berkatnya, bukan pemberiannya. Yang membuat kita tetap bisa sukacita dan bahagia itu karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Karena ada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Makanya ketika Yesus bangkit, dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yang mau menegaskan, aku ada selalu bersamamu. Jadi tidak perlu takut lagi, harusnya kau damai. Meskipun hari ini kau mengalami berbagai-bagai kesulitan. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah. Seorang pemuda ketika jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba dia menemukan seekor kelinci yang sedang terjepit batu yang besar. Dan ketika dia melihat, dia merasa kasihan sama kelinci itu. Lalu batunya mulai diguling-gulingkan, akhirnya lepaslah. Dan kakinya kelinci itu ternyata luka parah. Habis kegencet oleh batu yang besar itu. Singkat cerita, si pemuda itu mengobati kelinci ini. Setelah diobati, saudara, si kelinci mulai merasa enakan. Lalu dia berjalan ke depan si pemuda itu dan berubah jadi peri. Jadi peri. Dan ketika jadi peri, ya ini memang ilustrasi, bukan kisah nyata kalau ini. Berubah jadi peri. Dan ketika jadi peri, Bapak Saudara, si pemuda itu ditanyai oleh si peri ini. Hai pemuda, terima kasih kamu sudah menolongku. Aku punya tongkat ini. Aku bisa ngabulkan apapun yang kamu minta. Kamu mau apa daripadaku? Dengan tongkat ini aku akan berikan apapun yang kamu mau. Kira-kira tahu enggak jawab pemuda itu? Si pemuda itu tidak ngomong, aku minta kaya, enggak. Aku minta awet muda, enggak. Aku minta guna gini, enggak. Saudara. Tahu enggak yang diminta pemuda itu apa? Dia minta, aku mau cuma satu aja wis, gak usah banyak-banyak. Aku mau tongkatmu itu yang bisa ngubah segalanya. Halo, apakah salah? Enggak salah. Oh yang nyuruh minta dia bukan? Halo Bapak Ibu Saudara Jemaat Efrata, bukankah Allah kita juga demikian? Dia katakan padamu dan padaku, mintalah maka aku akan diberi. Minta apa? Mintalah Tuhan dalam hidupmu. Nantikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya minta pemberiannya yang bisa fana, yang bisa hilang. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang Kristen itu cuma sibuk minta yang fana, yang bisa lenyap. Makanya ketika itu diambil daripadanya, akhirnya dia frustasi, kecewa dan menyesal ikut Tuhan. Mintalah Tuhan dalam hidup kita. Selama ada Tuhan dalam hidup kita, laut pun bisa kita seberangi. Api pun bisa kita lewati. Setuju katakan amin, saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Olehnya, saudara sekalian, ikut Tuhan itu jangan hanya ngejar berkatnya. Ikut Tuhan itu harus benar-benar kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Si pemberi berkat itu kepada hidup kita. Karena akhir-akhir ini banyak orang itu cuma mengejar berkat dan pemberiannya saja. Melupakan sang pemberinya. Makanya banyak orang ketika diberkati, aduh ya putuku datang besok ke gereja.
Aduh, saya kerjaanku wakeh, repot. Saya gak bisa pelayanan, aku gak bisa pelayanan. Loh, padahal lupa diberkati itu karena Tuhan. Loh, bisa. Hari ini kalau engkau dan saya masih tegak berdiri, tetap utamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian. Apa yang membuat kita tetap berharap kepada kemurahan Tuhan? Yaitu kebaikan Allah. Tetap ada kebaikan dalam penderitaan. Saudara. Meskipun hari ini susah, meskipun hari ini sulit, penuh tantangan, tetap ada kebaikannya. Bukankah memang segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia? Coba kita perhatikan sama-sama. Di Ratapan 3 ayat 25. Di sana dikatakan begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, hidup ini memang mungkin sulit. Hidup ini mungkin memang susah. Ada penderitaan, ada masalah. Tetapi ingatlah, kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita. Kebaikan Tuhan selalu mewarnai hidup kita. Bahkan tadi di ayat atasnya katakan apa? Tidak pernah habis dan selalu baru, saudara sekalian. Menariknya kalau Bapak Ibu perhatikan, dimulai dari ayat 25 sampai ayat 27. Ya, dalam struktur bahasa Yunaninya. Saya tidak akan sebutkan gitu ya. Cukup tahu aja dalam struktur bahasa Yunaninya, karena kita tahu kan hidup ini sudah susah gitu ya, kata dosen saya itu ngomong gitu. Jadi tidak usah ngajari jemaat itu bahasa Ibrani. Karena kalau ngajari jemaat bahasa Ibrani, hidupnya susah, diajari susah, tambah susah gitu ya. Jadi cukup tahu aja gitu ya. Nah, di ayat 25 sampai 27 ini, dalam struktur Ibraninya itu kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada kata-kata dimulai dengan kata baik, bahasa Indonesianya. Baik, baik, baik. Nah kalau bahasa Indonesia memang tidak seberapa kelihatan. Tapi firman Tuhan katakan, meskipun ada penderitaan, meskipun ada persoalan hidup, firman Tuhan itu mau katakan gini loh, tetap ada kebaikan. Ada beberapa kebaikan di dalam penderitaan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ayat 25 kan katakan, Tuhan itu baik kepada orang yang berharap kepadanya. Padahal waktu itu Yeremia sedang menderita kan, dibuang ke Babel juga kan, semuanya bangganya hancur, menderita. Tapi ada tetap kebaikan kalau berharap kepada Allah. Lalu juga di situ dikatakan adalah baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Berarti apa? Kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan, meskipun hari ini menderita, tetap ada kebaikan kok dalam hidup kita. Sama juga adalah baik dihukum atau didisiplin Tuhan sekarang daripada nanti. Loh mendingan sekarang dong kalau kita terima hukuman Tuhan toh. Karena apa? Karena tidak kekal hukuman itu, betul ya? Kalau nanti hukuman itu terjadi dalam hidup kita, kekal selama-lamanya. Terlambat kalau kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kalau hari ini kita cuma dihukum karena kita, mungkin Tuhan itu cemburu, kamu itu terlalu cinta dengan hartamu dan hartamu diambil, supaya kau kembali ingat kepada Tuhan. Gak apa-apa, tetap ada kebaikan. Supaya apa? Supaya kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah kalau memang kau tidak mau diambil, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan kalau hari ini kau diberkati. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan menggunakan berkat itu. Lebih baik dihukum hari ini daripada dihukum nanti. Kalau nanti kita dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, seseorang itu tidak akan dapat mengatakan bahwa Tuhan adalah baik jika memang Tuhan itu tidak pernah jadi bagiannya. Kalau memang yang ia harapkan selama ini tidak pernah Tuhan dalam hidupnya. Seseorang itu bisa berkata Tuhan itu baik dalam hidupnya kalau orang itu punya pengalaman pribadi, pengenalan pribadi kepada Tuhannya. Selama ia tidak punya pengalaman itu, dia tidak akan pernah bisa berkata baik. Makanya di ayat 26 tadi dikatakan, setelah berharap dan mencari Tuhan, saatnya sekarang orang percaya, orang beriman itu harus menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nantikanlah pertolongannya dengan sungguh-sungguh. Bukankah Keluaran 14 ayat 14 kan katakan, Tuhan akan berperang bagi kita, kita cukup diam saja. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan hidup, kalau kita punya pergumulan,
Kalau engkau orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau engkau orang yang benar-benar ada Tuhan dalam bagian hidup kita. Stop hari ini. Jangan sambat, jangan bersungut-sungut, jangan cerita-cerita masalahmu kepada orang lain. Pak, aku ndono kerjaan Pak, tulungan aku Pak, kan itu. Ya boleh, tapi ojo terus cerita, terus ketemu orang itu cerita lagi, ketemu orang itu cerita lagi, ketemu orang itu cerita lagi. Nah sih dengar itu enggak enak kan gitu Pak Saudara. Itu bukan bentuk beriman. Orang yang beriman itu tidak akan suka gembar-gembor ke medsos. Aku difitnah. Orang yang beriman pada Tuhan itu tidak suka gembor-gembor ke medsos. Hari ini aku diputus pacar. Enggak mungkin Pak Saudara. Enggak mungkin curhat di medsos. Cukupnya apa? Curhat sama Allah. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Tuhan. Menceritakan segala kelusannya, menceritakan pahit hatinya. Menyatakan segala keinginannya hanya kepada Allah. Makanya kita Filipi itu indah, Saudara. Filipi 2:5 itu katakan gini, janganlah kamu khawatir itu loh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Dan nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Ini menariknya. Segala keinginanmu dalam doa. Berarti kita kan boleh cerita apa saja, bukan? Urusan doa kita benar atau salah itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan yang menilai. Bagian kita cuma apa? Cerita sama Tuhan. Ojo cerita sama si A si B. Kalau cerita sama si A si B cuma apa? Lu sih salah, kan gitu ya. Lu sih makane, kan gitu kan. Kalau kita cerita sama manusia itu begitu, Saudara. Tapi kalau cerita sama Tuhan, itu bukti bahwa kita berharap kepada Tuhan. Dan tinggal tunggu waktunya, kebaikannya turun atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, meskipun kesulitan yang kita hadapi itu belum berlalu hari ini. Tetapi kebaikan Allah itu cukup bagi kita. Setuju katakan amin. Kebaikan Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Dan bahkan selalu baru. Hari ini kita masih bisa tegak berdiri. Itu bukti Tuhan baik bagimu dan bagiku. Hari ini kita masih bisa dengar firman Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan masih memperhatikan dan peduli untuk hidup kita. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk terus berharap kepada Tuhan. Ingatlah kemurahannya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri.